Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mempuasai mantan agar ia bertekuk lutut kembali kepadamu. Jadi istilah mempuasai ya, itu adalah sesuatu yang akrab ya di tengah-tengah masyarakat kita dan di telinga kita ya. Jadi kita sering ya mendengar misal orang minta nasihat kepada orang tua, mau melamar pekerjaan agar diterima ya pekerjaan yang diinginkan itu tadi. Maka orang tua kemudian memberikan nasihat, sekarang kamu prihatin apa yang menjadi keinginanmu itu dipuasai. Nah, ya, itu ya. Termasuk juga kemudian misal orang tua laku prihatin ya, anaknya mau ujian sekolah. Anaknya misal mau ujian masuk perguruan tinggi. Anaknya mau ujian kelulusan sekolah dan seterusnya. Kemudian mereka laku prihatin, membantu anak-anaknya tadi dengan laku spiritualnya ya. Dia berpuasa. Nah, jadi memang itu adalah sesuatu yang akrab ya di tengah-tengah masyarakat kita, dan kita juga hampir semuanya tahu ya bahwa mempuasai ya keinginan kita atau hajat kita atau cita-cita kita itu adalah sesuatu yang biasa kita lakukan, dan itu menunjukkan memang betapa dahsyatnya puasa ya, dan betapa keajaiban-keajaiban bisa terjadi dengan mengerjakan puasa. Nah, hanya saja memang mengerjakan puasa ya, tirakat, laku prihatin dengan mengerjakan puasa itu bukan sesuatu yang mudah ya. Kenapa demikian ya? Karena berat ya. Karena berat itu tidak banyak orang yang sanggup mengerjakannya. Orang memilih yang lain lah. Kalau disuruh misal kamu coba deh kerjakan puasa 21 hari terus menerus ya. Nah, orang berpikir tuh aduh sanggup atau tidak. Nah, padahal memang kalau dia mau mengerjakannya, hasil yang akan dia dapatkan dari berpuasa itu akan sangat luar biasa ya. Karena memang ibadah puasa itu orang yang mengerjakannya dan kemudian dia punya keinginan, dia berdoa di dalam keadaan dia berpuasa, itu adalah doa yang mustajab atau doa yang tidak tertolak. Nah, jadi ketika orang mau berpuasa, maka harapannya untuk mencapai cita-citanya amat terbuka sangat lebar ya. Nah, pertanyaannya sekarang ini kan kita di bulan Ramadan. Tentu mengerjakan puasa akan terasa lebih ringan daripada di luar bulan Ramadan ya. Kalau di luar bulan Ramadan itu mau bangun makan sahur atau mengerjakan puasa Senin Kemis itu pun sudah berat ya. Tapi ini karena di bulan Ramadan semua orang berpuasa, teman berpuasanya banyak, bisakah kita mengerjakan puasa Ramadan ya fardu begitu, sambil misal tadi mempuasai mantan agar dia bertekuk lutut kembali kepada kita. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe.
dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi memang umumnya yang orang lakukan ya itu adalah puasa mengganti hajat ya. Jadi misalnya dia ketika berniatnya itu memang liqodoi hajati, untuk mengganti hajatnya. Hajatnya apa yang dia inginkan, misal mantan kembali kepada dia. Nah, itu yang membedakan ya. Tetapi ya, sebenarnya kedahsyatannya itu ada pada doa ketika dia berpuasa ya. Ketika dia berpuasa itu dia konsentrasi. Kita puasa itu kan kita tidak lagi mikir nyari makan siang, tidak mikir haus. Kalau yang merokok tidak memikirkan merokok dan seterusnya. Waktunya betul-betul efektif. Konsentrasinya tinggi. Kalau sedang tidak puasa sambil misal sholat zuhur, orang kadang-kadang kepikiran belum makan siang. Ketika orang berpuasa semuanya bisa fokus, bisa khusyuk. Dan doa orang yang berpuasa itu adalah doa yang mustajab. Nah, karena itu ketika kita misal mau mempuasai mantan, ini mumpung momentumnya bulan Ramadan, bisa atau tidak? Bisa. Niatnya tetap niat puasa Ramadan ya. Kita berniat tuh misal sholat raweh di masjid, ketika selesai mengerjakan sholat witir kan, imam di masjid memandu untuk membaca niat puasa Ramadan ya, nawaitu soma qadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Niatnya itu ya. Jadi niat kita berpuasa Ramadan ya. Berpuasa fardu Ramadan dengan niat hanya untuk Allah. Nah, ketika kita berpuasa, nah di sini kita memaksimalkan mustajabnya doa orang yang sedang berpuasa. Nah, ketika kita sedang berpuasa tuh 30 hari kita berpuasa, saat kita sedang berpuasa. Ya, saat kita sedang berpuasa itu artinya dari waktu imsak sampai masuknya waktu berbuka puasa. Kita terus ya. Kita terus memanjatkan doa kepada Allah agar mantan kembali kepada kita, agar mantan bertekuk lutut kembali kepada kita. Ya, kita sebut nama mantan ya. Selesai kita mengerjakan misal sholat subuh, langsung kita berdoa ya, memohon kepada Allah, ya Allah kembalikanlah mantan kepadaku ya. Gerakkan dia untuk menghubungiku, mengakuiku misal sebagai suaminya atau sebagai istrinya ya, agar kami bisa membangun kembali keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, datangkanlah mantanku kepadaku. Nah, kita sebut namanya dengan khusyuk ya. Kalau misal yang berdoa wanita, misal dia berdoa, dia sebut nama mantannya misal Bambang bin Udin misal begitu. Kalau dia laki-laki, dia sebut nama mantannya misal nama mantannya Rohmah binti Susilo ya, atau kalau dia apa namanya atau lainnya misalnya Manda binti Agus misal begitu. Nah, kita sebut namanya dengan khusyuk, dengan konsentrasi, dengan fokus ya. Jika sudah kita sebut namanya, ya kembalikanlah ia kepadaku, ya Allah datangkan ia kepadaku. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan membaca sholawat ya. Nah, itu kita baca terus tuh doa ketika kita sedang berpuasa. Asal ada kesempatan waktu luang, kita baca doa itu. Nah, itu insya Allah akan menjadi doa yang mustajab ya. Nah, jadi kita berpuasanya, puasa wajib di bulan Ramadan ya, dengan niat tadi ya. Nawaitu soma qadin an adai fardi syahri ramadhana hazihi sanati fardhan lillahi ta'ala.
atau kalau kita berniat dalam bahasa Indonesia, sengaja aku berpuasa esok hari di bulan Ramadan ya, di tahun ini hanya karena Allah Ta'ala. Nah, kita berniatnya dengan niat puasa Ramadan, dan selama kita berpuasa, kita berdoa terus agar mantan kembali, insya Allah itu akan menjadi doa yang mustajab, doa yang terkabul, dan insya Allah mantan akan segera kembali kepada kita. Ya, bahkan pengaruhnya, hasilnya, insya Allah akan lebih dahsyat daripada ketika kita berdoa dalam keadaan tidak berpuasa, atau ketika kita berdoa, kita berpuasa di luar bulan Ramadan. Nah, jadi hasilnya, doanya ketika kita berdoanya dalam bulan Ramadan ini, insya Allah akan lebih dahsyat lagi, akan lebih cepat terasa hasilnya dan terlihat hasilnya, insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.